wajahku. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, katakan kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus, tak sekalipun, tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku. Bahwa sesungguhnya tidak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Engkau Yesus yang menjadi sahabat buat kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau berkenan Tuhan menyatakan pilihan dan panggilan-Mu dalam hidup kami. Kami bangga, kami punya Allah yang seperti Engkau, yang tidak pernah membiarkan kami dan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau Bapa yang baik. Kau yang terus melimpahkan kasih karunia-Mu dalam hidup kami, sehingga kami ada Tuhan. Sampai hari ini kami sehat, kami kuat, dan kami tahu Tuhan, kami tetap dalam keberkatan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau baca, dengar, renungkan firman Allah. Engkau Allah yang kudus, yang datang menguduskan akan kehidupan kami. Roh, jiwa, tubuh kami. Tutupan pendamaian kuasa darah-Mu Tuhan menjadi bahagian dalam hidup kami. Sehingga kami bisa menyatu dengan Engkau melalui pemberitaan kebenaran firman Allah. Sehingga benar-benar firman Allah datang bekerja dalam kehidupan kami siang hari ini Tuhan. Mengingatkan kami Tuhan, menyadarkan kami Tuhan, membawa kami Tuhan kepada kebenaran daripada Engkau. Kuduskan, urapi, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan saat siang hari ini. Biarlah Tuhan Engkau bekerja Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan dalam kebenaran daripada Engkau. Biar benar-benar isi hati-Mu disampaikan kepada kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seberapa jauh suara ini didengar, Tuhan Engkau yang datang menjamah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun yang mendengarnya, baik yang ada di sini, yang ada di luar sana Tuhan. Sama-sama Tuhan, dijamah Tuhan, dijamah Tuhan, dijamah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Berfirmanlah Engkau, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom semuanya. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Tidak terasa kita sudah ada di hari yang ke-17 di bulan Desember. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun ini. Perasaan baru belum lama Natal, sudah mau Natal lagi. Dan kita bersyukur karena kita bisa ada sampai hari ini. Saya percaya kita melewati banyak hal dalam pengalaman hidup kita dari bulan Januari sampai pada bulan Desember ini. Banyak hal yang sudah kita alami, tetapi sesungguhnya penyertaan Tuhan sempurna menjadi bahagian dalam hidup kita. Puji Tuhan, terima kasih buat kepercayaan, buat waktu dan kesempatan
yang diberikan kepada saya untuk membagi berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita akan mempersiapkan akan kehidupan kita, tetap kita buka hati kita. Sekalipun Bapak Ibu Gembala tidak ada, tetapi Tuhan ada bersama kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saat dimana kita ada di bulan terakhir di tahun 2023 ini, yang menjadi perenungan dalam kehidupan kita, bagaimana keberadaan kita dahulu, sekarang, dan nasib hidup kita di waktu yang akan datang. Amin. Karena ada 3 hal yang kita jalani dalam hidup kita, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita akan melihat sama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan, mengingatkan akan kehidupan kita, siapa kita dulu, bagaimana kita dulu, supaya kita sadar bahwa sesungguhnya kalau kita ada, itu karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari kita akan lihat akan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Efesus. Firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua. Ini ayat pertama yang akan kita baca pada saat siang hari ini. Di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ketiga. Sama-sama kita akan baca akan firman Tuhan ini. Di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ketiga. Yang sudah dapat sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saya akan baca ayat pertama kedua, firman Tuhan katakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dan ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Demikian dengan keberadaan kita. Firman Tuhan katakan bahwa hanya karena anugerah Allah, hanya karena kasih karunia daripada Allah memberikan kesempatan bagi kita menyatakan pilihan dan panggilannya dalam hidup kita sehingga kita bisa memahami dan bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan bagaimana sifat kita dulu. Firman Tuhan katakan bahwa kita juga semua terhitung di antara mereka yang masih hidup di dalam daging, yang masih hidup di dalam dosa, yang masih hidup di dalam kejahatan. Firman Tuhan katakan dari situlah kita itu diubahkan Tuhan. Kita itu dipanggil Tuhan. Bagaimana sifat kita yang penuh dengan dosa. Itu kata firman Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang lain, kalau kita akan lihat firman Tuhan dalam Titus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8. Titus pasalnya yang ketiga. Saya akan baca mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita.
supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin mengkuatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa kita yang dahulu hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Itu kira-kira yang ada dalam kehidupan kita sebelum kita kenal Tuhan, sebelum kita diubahkan Tuhan, sebelum kita itu dipanggil Tuhan. Demikian akan perbuatan kita yang cenderung untuk melakukan apa yang tidak baik. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan katakan benar bahwa karena kasih karunia Allah kita diselamatkan, itu bukan hasil usaha, kata firman Tuhan. Tetapi dalam ayat-ayat tadi firman Tuhan bilang, karena itu kita sungguh-sungguh berusaha. Lebih berusaha, kata firman Tuhan, melakukan pekerjaan yang baik. Jadi jangan kita berpikir bahwa sekali selamat kita sudah selamat. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan bilang bahwa berusaha lebih bersungguh-sungguh. Berarti ada usaha, ada upaya, ada tindakan, ada perbuatan yang baik yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Karena sesungguhnya kita bukan ada lagi di mana hidup kita dulu. Tetapi sekarang ini kita ada di masa di mana hidup kita yang sekarang, yang kata firman Tuhan ada dalam rencana Tuhan, ada dalam daerah kerja Tuhan, berjalan bersama Tuhan dalam tuntunan dan dalam pimpinan daripada Tuhan. Amin. Firman Tuhan bilang apa? Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan hidupku kepada apa yang ada di hadapanku. Dulu masa lalu kita mungkin penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa. Setiap orang punya masa lalu. Sebelum kita diubahkan Tuhan, cara berpikir kita, sifat dan karakter kita, perbuatan kita, mungkin kita sama, kata firman Tuhan, dalam hitungan orang-orang durhaka, kata firman Tuhan. Tetapi hari ini kita bukan ada lagi di masa kita di mana kita hidup di dalam dosa. Amin. Firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan katakan bahwa keadaan hidup kita yang sekarang, kita akan kembali melihat kitab Efesus pasal yang kedua. Mengingatkan kita bagaimana posisi kita yang sekarang bukan lagi ada di masa lalu, di mana waktu itu kita tidak bisa diatur, di mana waktu itu kita tidak taat, di mana waktu itu kita tidak hidup di dalam kebenaran. Tetapi sekarang firman Tuhan katakan di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-10, saya akan baca demikian bunyi firman Tuhan. Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-8 sampai ayat 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu kata firman Tuhan. Hidup kita sekarang bukan lagi melakukan kehendak daging, keinginan daging. Tetapi kata firman Tuhan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup
di dalamnya. Itulah kemauan Tuhan, itulah keinginan Tuhan dalam hidup kita. Yang kata firman Tuhan pada hari ini, supaya kita hidup di dalam Tuhan, melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan oleh Allah. Dalam kalimat pertama firman Tuhan bilang, kita ini adalah buatan Allah. Kita produknya Allah, kita produknya Tuhan. Dan Dia mau supaya kita melakukan apa yang baik. Jadi keadaan kita sekarang saat ini adalah dalam kemauan Tuhan. Amin. Dalam kehendak Tuhan, dalam keinginan Tuhan untuk melakukan apa yang baik, kata firman Tuhan. Karena semakin diteguhkan di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang kedua. Siapa kita? Kita akan lihat akan kebenaran firman Tuhan ini. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang kedua. Saya akan baca demikian kata firman Tuhan. Bagian pertama, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Jadi bagaimana hidup kita dulu, sifat kita dulu, karakter kita dulu, perbuatan kita dulu yang di luar Tuhan. Firman Tuhan bilang sejauh timur dari barat dilemparkan dosa-dosa kita dan tidak diingat Tuhan akan kesalahan kita. Bagaimanapun mungkin bejatnya kita, bagaimanapun rusaknya hidup kita, bagaimanapun keberadaan kita yang mungkin sangat hidup di dalam kegelapan. Tetapi kata firman Tuhan bahwa tidak diingat Tuhan segala kesalahan kita. Amin, itu dulu. Jadi hidup kita yang sekarang, firman Tuhan katakan di dalam ayat yang kita sudah baca, dalam ayat tadi dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 bagian pertama firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Jadi tepuk dadamu bilang bahwa saya sekarang anak Allah. Amin. Saya sekarang anak Allah. Kita perlu teguhkan itu dalam hidup kita, semakin mengingatkan kita sendiri bahwa saya itu anak Allah. Efesus bilang tadi apa? Kita ini manusia Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, melakukan perbuatan, melakukan pekerjaan yang baik. Kadangkala dalam keterbatasan kita sebagai manusia, kadangkala kita punya keinginan yang salah. Kadangkala itu ada dalam pikiran kita. Tetapi kembali ingatkan dalam hidup kita bahwa kita ini anak Allah. Saya ini anak Allah. Saya adalah anak Allah. Diciptakan oleh Allah dengan satu maksud, dengan satu tujuan. Untuk melakukan pekerjaan yang baik, kata firman Tuhan. Ini posisi kita sekarang, bahwa kita itu adalah anak Allah. Makanya nasihat firman Tuhan, kembali kita akan lihat di dalam Titus 3 ayat yang ke-9. Menyadarkan, mengingatkan kita, kalau kita ini adalah anak Allah. Kita lihat Titus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-9. Mungkin hari ini kita banyak baca ayat, tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan ini mengingatkan akan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Status kita sebagai anak Tuhan, apa keinginan Tuhan buat kita, apa maunya Tuhan buat kita. Dan kita akan lihat dalam Titus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Saya akan baca firman Tuhan katakan, tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia. Ini nasihat firman Tuhan buat kita. Bahwa kita ini beda. Firman Tuhan bilang akan ada perbedaan antara orang benar dan orang yang tidak benar. Antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Apalagi sekarang ini kan, saya kemana-mana jadi panas kadang-kala nih telinga ini. Jadi gerah sendiri, di mana-mana orang debat, di mana-mana orang debat, iya kan? Saya sampai bilang ke suami saya bilang gini,
Emang kita mau dapat apa? Kita mau ngotot, kita mau dapat apa? Mereka nanti yang duduk enak-enak, kita di bawah yang sudah berdebat. Saya bilang masalah pilihan itu adalah masalah hati. Makanya simpan pilihanmu di dalam hatimu. Karena bisa saja pilihanmu beda dengan pilihan orang. Amin. Ada enggak yang ngerasa gerah sendiri karena mungkin beda pendapat, karena mungkin beda pilihan, akhirnya kan tidak damai, tidak nyaman di hati. Sementara firman Tuhan katakan di dalam Titus, dalam ayat yang sudah kita baca pada saat ini, Titus 3 ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan, hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Jadi ingat, persoalan yang dicari-cari itu kata firman Tuhan itu adalah bodoh. Firman Tuhan, hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah, masalah silsilah. Ada orang yang cuma karena masalah silsilah kan jadi gak enak, jadi berantem. Percekcokan kata firman Tuhan dan pertengkaran. Karena di mana ada pertengkaran, di situ pasti ada perbantahan. Dan yang timbul itu sama-sama ini hati tidak enak. Amin. Memang kita harus memilih. Karena kita harus memang menggunakan suara kita semua. Tetapi kembali saya berulang-ulang bilang ke suami saya. Dan hari ini saya bilang kepada kita yang ada di sini. Masalah pilihan itu masalah hati. Maka simpanlah pilihanmu di dalam hatimu. Dan nanti engkau sendiri yang akan menyatakan pada saat waktunya. Iya kan? Daripada kita berkoar-koar sementara orang lain tersakiti dengan sikap kita. Firman Tuhan bilang bahwa semua itu tidak berguna dan itu adalah sia-sia belaka. Jadi bilang sia-sia belaka. Karena firman Tuhan bilang status kita beda dengan kita yang dulu. Status kita sekarang, firman Tuhan bilang bahwa kita ini adalah anak Allah. Jadi sekali lagi sekarang kita beda. Kalau dulu mungkin kita bisa teriak-teriak ngotot, nggak masalah. Itu karena kita memang nggak tahu, kita nggak tahu kebenaran, kita nggak tahu, nggak sadar posisi kita, nggak sadar status kita itu sebagai anak Allah. Tetapi sekarang status kita itu anak Allah. Dan firman Tuhan bilang apa? Hindari persoalan yang dicari-cari. Dan itu pun berlaku untuk kita yang ada di rumah kita sendiri. Kadang-kala kan banyak hal yang gak pantas jadi hal, yang gak pantas jadi masalah, bisa jadi masalah. Sementara firman Tuhan bilang apa? Hindarilah persoalan yang dicari-cari. Jadi colek yang di sampingmu bilang hindari persoalan yang dicari-cari. Hindari, karena firman Tuhan bilang apa? Semua itu tidak berguna dan itu adalah sia-sia belaka. Bahkan dalam kalimat pertama firman Tuhan bilang apa? Itu sesuatu yang bodoh kata firman Tuhan. Jadi kita sudah terjadi, sudah jadi masalah, sudah jadi persoalan baru sadar. Sudah ada yang nangis baru sadar. Biasakan seperti itu ya. Makanya sebelum itu terjadi, firman Tuhan mengingatkan akan kehidupan kita, hindari persoalan yang dicari-cari. Entahkah itu masalah silsilah, entahkah itu masalah apa mengenai pilihan. Karena kan kita dalam masa sekarang ini ya, masa-masa di mana memang semua orang punya pilihan masing-masing dengan alasan masing-masing. Ingat satu hal bahwa hindari persoalan yang dicari-cari, percekcokan dan pertengkaran kata firman Tuhan. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Itu kata firman Tuhan. Karena Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya dan melakukan apa yang baik. Karena sesungguhnya masa lalu kita, perbuatan kita yang dahulu, itu orang bilang pengalaman itu jadi guru yang terbaik.
Sesuatu yang sudah kita lewati, baik buruknya, itu pasti ada pelajaran, ada hikmah yang kita dapat di dalamnya. Dan firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita sudah melewati masa lalu kita, keberadaan cara hidup, gaya hidup kita yang dulu. Dan sekarang kita fokus kepada apa yang sedang kita jalani sekarang ini. Karena sesungguhnya bahwa masa kini akan menentukan keadaan kita di masa yang akan datang. Amin. Kalau masa lalu bisa jadi pelajaran buat kita. Dan ini masa kini ini kita mempersiapkan diri kita untuk kita menerima sesuatu yang akan datang yang dipersiapkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kita akan lihat di dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini, tindakan kita, sifat kita sekarang ini membuat kita untuk kita menerima apa yang akan datang, yang akan dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti ayat 7 firman Tuhan bilang, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Bahkan diteguhkan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, saya akan baca pada saat ini 1 Petrus pertama ayatnya yang ketiga sampai 9. Firman Tuhan katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Keselamatan jiwamu. Jadi firman Tuhan bilang sekalipun memang berat, karena firman Tuhan datang berbicara mengingatkan akan kehidupan kita untuk terus bersabar, untuk terus bertekun, untuk tetap setia. Mungkin sampai hari ini ada doa yang kita doakan dalam pergantian tahun pada saat mengakhiri 2022 masuk pada tahun 2023 yang sampai saat ini belum dijawab Tuhan. Bahkan belum ada tanda-tandanya untuk doa kita itu dijawab Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah kesulitan yang kita alami, kenapa firman Tuhan katakan kita bertahan, kita bersabar, kita harus kuat. Karena firman Tuhan bilang apa? Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Makanya firman Tuhan bilang,
Bergembiralah karena hal itu. Sekalipun kita ini harus mengalami cobaan demi cobaan. Nggak ada manusia yang nggak pernah mengalami cobaan dalam hidupnya. Cobaan itu ada aja. Kadangkala cobaan itu datang dari orang yang terdekat dengan kita. Kadangkala cobaan itu datang dari orang yang kita kasihi. Kadangkala itu datang dari orang juga yang tidak kita harapkan. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Kita terus sadar bahwa kita sekarang ini anak Allah. Yang karena firman Tuhan bilang kalau dulu kita hidup dalam kebencian. Tetapi firman Tuhan bilang kita sekarang hidup di dalam kasih. Kita nggak ada punya pilihan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi cuma ada satu hal firman Tuhan bilang apa? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena cuma ada satu senjata untuk mematahkan setiap kejahatan. Itu adalah kebaikanmu. Amin. Sejahat apapun orang terhadap kita. Cuma satu senjata yang bisa mematahkannya. Itu adalah kebaikan kita. Makanya firman Tuhan bilang apa? Kita ini manusia Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan yang baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau sekarang ada batasan-batasan, ada ukuran-ukuran yang ada dalam hidup kita. Kalau dulu mungkin suka-suka kita, mau teriak, mau ngamuk itu nggak masalah. Tapi sekarang malu kan? Karena kita sadar bahwa saya sekarang ini adalah statusnya sebagai anak-anak Allah. Yang kata firman Tuhan, hindari persoalan yang dicari-cari, pertengkaran, perbantahan, dan cekcok. Jangankan cekcok dengan orang lain, cekcok dengan orang rumah, itu membuat kita sadar bahwa saya ini anak Allah. Status saya itu anak Allah. Status saya anak Allah. Dan Tuhan menggarisbawahi dalam hidup kita. Hindari persoalan yang dicari-cari. Apalagi Natal sebentar lagi. Tinggal hitungan mungkin berapa hari kita sudah merayakan Natal. Firman Tuhan bilang hindari. Sedapat-dapatnya kita hindari persoalan yang dicari-cari. Bukan cuma supaya pada saat kita merayakan Natal, kita bisa kumpul, kita bisa damai sejahtera. Tetapi setelah lewat Natal pun kita tetap hidup dalam damai sejahtera. Amin. Karena orang kan bilang bahwa bulan Desember bulan damai. Sesungguhnya setiap bulan itu bulan damai. Amin. Bukan cuma di saat dimana bulan Desember. Malah saya bilang bahwa paling banyak orang hilang damai pada saat ada di bulan Desember. Yang setuju bilang amin. Iya kan? Di mana-mana kalau ada panitianya, kalau ada Natalannya, di mana-mana habis itu yang diomongin apa? Aduh, hilang damai kita. Kenapa? Cuma gara-gara makanan. Cuma karena hal yang sepele. Damai sejahtera itu hilang. Firman Tuhan bilang hindari persoalan yang dicari-cari. Karena itu bodoh kata firman Tuhan. Tidak berfaedah dan tidak berguna. Banyak hal yang kalau saya sih enggak terlalu merasakan pada saat ada di sini. Pada saat ada di kota itu enggak terlalu masalah. Tetapi waktu ada di kampung apalagi ini Natalnya kena tanggal 25 kena hari Senin. Itu merayakannya itu berapa hari? Tanggal 24 di gereja. Natal pertama tanggal 25 di gereja. Tanggal 26 di gereja. Berarti minimal ada 3 pasang baju. Itu kayaknya udah budaya turun-temurun. Saya sekarang sih saya nggak pernah sibuk untuk nyari baju Natal. Nggak pernah sibuk. Dulu saya, anak-anak saya masih kecil waktu ada di Manado. Sebelum Natal itu sudah sibuk ke pasar, jalan keliling. Karena apa? Harus ada baju barunya. Yang paling berat ini, yang Natalnya ada di hari Senin. Jadi 3 kali ibadah di dalam gereja. Jadi betapa ribetnya. Membayangkan saja saya udah, sekarang saya bilang gak masalah. Mau baju baru gak baju baru juga itu gak masalah. Amin. Makanya hari ini saya mau katakan bahwa sesungguhnya status kita sebagai anak Allah,
kita bisa bersyukur dalam segala situasi dan dalam segala keadaan. Amin. Yang penting sehat itu aja. Orang kita juga mungkin sudah punya berapa baju di rumah, kalau nggak sehat nggak bisa dipakai, nggak bisa Natalan, nggak bisa kemana-mana. Orang kita sudah mungkin mempersiapkan untuk mau kemana, tapi kalau nggak sehat jadinya nggak bisa liburan, nggak bisa kemana-mana. Jadi yang penting sehat aja, syukuri apa yang ada, syukuri bahwa kita bisa loh melewati tahun ini. Kalau kita merenungkan mungkin seperti firman Tuhan bilang bahwa nyaris aku diam di tempat yang sunyi. Kalau kita renungkan bahwa sebelum hari ini kita mungkin melewati hal yang sulit, mengalami kecelakaan, mengalami sakit penyakit, mengalami pergumulan. Tetapi hari ini kita bisa ada karena Tuhan itu sungguh baik buat kita. Amin. Firman Tuhan bilang, kalau direnungkan, nyaris aku sudah lama diam di tempat yang sunyi. Orang bilang kalau bukan Tuhan, mungkin kita sudah keadaan kita itu sekarat. Tetapi karena Tuhan, sekali lagi itu karena Tuhan. Jadi mengakhiri tahun ini, semakin mengingatkan kita, semakin kita menyadari posisi kita, untuk bisa berusaha menjadi lebih baik dari tahun ini. Seperti Titus bilang apa? Berusaha lebih bersungguh-sungguh lagi. Memang orang mau jadi baik itu enggak pergumulan. Prosesnya untuk kita ada di sini, untuk kita ada sampai saat ini, untuk kita bisa menjadi seperti ini. Saya tahu bahwa prosesnya itu enggak gampang, enggak mudah. Dari kita yang tukang marah, dan kita berusaha berubah jadi sabar, itu bukan sesuatu yang mudah. Enggak mudah dari kita itu yang tukang tersinggung dan bisa menjadi lebih tenang, itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan bilang bahwa berusaha lebih bersungguh-sungguh. Jadi ada usaha, ada upaya. Jangan kita bilang Tuhan ubahkan saya dan kita diam-diam dan tiba-tiba Tuhan ubahkan kita, itu sesuatu yang tidak mungkin. Dan firman Tuhan bilang bahwa berusaha lebih bersungguh-sungguh lagi. Supaya ceritanya beda, penilaian orang itu beda. Karena kita bisa bilang bahwa puji Tuhan saya merasa bahwa saya sudah menjadi orang yang lebih baik. Sifat saya itu sudah lebih baik dari tahun kemarin. Saya bilang bahwa kita yang menjalaninya gak sadar dengan sifat kita sendiri. Kadangkala seperti itu. Dan yang menilai kita, firman Tuhan bilang apa? Kita dikelilingi oleh banyak saksi. Orang yang akan bilang kita, puji Tuhan sekarang dia sudah berubah. Kalau dulu dia bisa ngamuk-ngamuk, tapi sekarang kok dia lebih tenang. Orang yang akan bilang, bukan yang kita bilang, puji Tuhan saya sekarang sudah lebih sabar. Karena kita sendiri gak sadar kalau kita itu sudah sabar. Kadangkala kita yang menjalaninya gak sadar. Yang gerak itu penonton. Yang ada di sekeliling kita nih, orang kok udah bertahun-tahun sudah tua begini, sifatnya masih kayak itu. Kadang-kadang kita kan seperti itu. Udah orang bilang udah bau tanah, tapi kok gak berubah-berubah ya. Karena yang menilai kita bukan diri kita. Firman Tuhan bilang kita dikelilingi oleh banyak saksi. Nanti orang yang akan bilang, puji Tuhan, dia sekarang sudah berubah. Dia sekarang sudah begini. Berarti itu ada perubahan nyata yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Jadi biar nanti tahun 2024 itu yang akan orang katakan tentang kita. Amin. Sekarang bahwa kita sudah lebih baik. Sekarang kita sudah lebih memahami. Sekarang kita sudah bisa lebih mengerti. Sekarang kita tidak seperti pada waktu-waktu yang lalu. Karena kita bukan hidup di masa lalu kita. Tetapi kita sedang ada di masa kita yang sekarang ini mempersiapkan akan kehidupan kita ke masa yang akan datang. Yang kata firman Tuhan itu menyangkut keselamatan jiwamu. Amin. Memang tujuan kita itu sorga. Tetapi sesungguhnya kita berubah. Karena apa? Karena itu menyangkut keselamatan jiwa kita. Kita berubah karena apa? Karena itu Tuhan yang mengerjakannya dalam hidup kita. Makanya pesan Tuhan, firman Tuhan bilang apa? Jangan menjauhkan dirimu
dari persekutuan-persekutuan seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Kalau kita menjauhkan diri dari Tuhan, menjauhkan diri dalam persekutuan dengan Tuhan, bagaimana kita berubah? Firman Tuhan bilang bahwa ingatlah dari kecil kita sudah diajar oleh firman Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran Allah. Dengan demikian tiap-tiap orang akan melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita jarang dengar firman Tuhan, gimana kita tahu kesalahan kita? Kalau kita jarang bersekutu, gimana kita sadar bahwa kita sedang salah jalan? Kalau kita jarang beribadah, gimana kita tahu kita nggak akan mengalami perubahan dalam hidup kita? Kita nggak akan berubah kalau nggak ada yang ingatkan kita. Kita nggak akan berubah kalau nggak ada orang yang menyatakan bahwa ini salah. Amin. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang di dalam kebenaran sehingga kita bisa mengalami perubahan dalam hidup kita. Jadi ingat satu hal ini, jangan jauhkan diri dari persekutuan ibadah. Karena selain dia akan kita akan mendekatkan diri dengan Tuhan, semakin membantu kita untuk kita berubah. Amin. Karena mau tidak mau, status kita sebagai anak Allah, Roma dia bilang apa? Berubahlah dalam pembaharuan budimu sehingga engkau bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jadi beribadah. Jadi sekalipun mungkin ya kita tinggal sebentar lagi, kita ada di tahun ini, jangan pikirkan cepat-cepatlah tahun baru, pengen tahun baruan. Kita punya berapa waktu lagi untuk kita semakin merenungkan, introspeksi diri kita. Ini tahun 2023, apa yang sudah saya usahakan untuk diri saya, yang sudah saya upayakan untuk diri saya masih keras kepala, masih tidak bisa diatur, masih tukang marah, masih tukang dendam. Masih ada hal-hal itu dalam hidup kita. Saya nggak bilang bahwa kita harus mungkin langsung berubah seperti bagaimana kita membalikkan telapak tangan kita. Tetapi saya bilang itu proses. Dan proses demi proses yang kita alami. Firman Tuhan katakan bahwa maksud daripada semuanya ini adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Sehingga pada saat kita meninggalkan tahun ini, saya percaya kita punya kerinduan bahwa kita melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelum dia membuat kita, dalam Efesus 2 ayat 10 bilang, kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi kalau tahun ini mungkin kita masih cari-cari masalah, cari-cari persoalan, harus ada upaya tindakan supaya tahun 2024 untuk kita menghindari itu dalam hidup kita. Amin. Karena kita banyak kali ketemu kalau orang selalu bilang begini, kalau ada dia pasti ada keributan. Kadang-kala begitu, dalam satu perkumpulan orang bilang kalau ada dia pasti ada keributan. Coba kalau enggak dia, aman, enggak ada masalah. Karena kadang-kala kita tidak menyadari posisi kita bukan lagi sifat dan karakter kita dulu dengan perbuatan kita yang dulu. Tetapi status kita sekarang kita adalah anak-anak Allah. Sehingga dalam segala perbuatan kita, dalam segala tindakan kita ada firman Tuhan yang mengukur akan kehidupan kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada saat ini. Supaya pada saat kita meninggalkan tahun ini, kita bisa menjadi lebih baik. Kita bisa menjadi lebih baik. Amin. Harus bisa menjadi lebih baik. Amin. Harus bisa. Bilang pada dirimu bahwa saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Karena status saya adalah anak Allah. Amin. Status saya adalah anak Allah. Anak Allah
yang dipersiapkan Tuhan untuk melakukan apa yang baik. Mari kita renungkan akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima, kita dengar pada saat siang hari ini. Bahwa sesungguhnya status kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah warga kerajaan sorga. Itu sebabnya kita berusaha lebih bersungguh-sungguh lagi untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita. Karena itu adalah menyangkut keselamatan jiwa kita. Jadi sekali lagi itu menyangkut keselamatan jiwa semua kita yang ada pada saat siang hari ini. Saya undang WL Singers, Bapak Ibu, saya undang sama-sama kita untuk berdiri. Haleluya. Kami buka hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkarya. Mari Tuhan Engkau bekerja. Jamah Tuhan lawati setiap hati yang terbuka di hadapan-Mu pada saat siang hari ini. Jujur kami akui di hadapan Engkau Tuhan. Kadangkala kami gagal Tuhan untuk melakukan akan kehendak daripada Engkau. Tetapi hari ini Tuhan, Kau mengingatkan kami melalui kebenaran firman Allah. Untuk kami tidak putus asa, tetapi kami akan berusaha lebih bersungguh-sungguh lagi untuk melakukan itu dalam hidup kami. Kami tahu ada Engkau Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Tetapi ada Roh-Mu Tuhan yang menopang kami, yang membantu kami, yang menolong kami Tuhan, yang memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, untuk kami terus untuk melakukan akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan ada di antara kita yang diam. Masing-masing kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan, bantu aku Tuhan. Mampukan aku Tuhan. Untuk menjadi Tuhan seperti apa yang Kau mau. Terima kasih Yesus.